Hai teman-teman, perkenalkan kami peserta Latsar CPNS BPSDM Provinsi Sumatera Utara tahun 2022, Angkatan 25, Kelompok 4, bersama Risnawati Situmorang AMD AK, Riza Akunta Tarigan AMD, Rizky Putrianti Hasibuan AMD AK, dengan pemateri Bapak Ahmad Fauji Batubara SAP MPA. Aparatur sipil negara yang baik adalah aparatur sipil negara yang mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsinya serta bisa menjalankannya dengan baik dan benar. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, dijelaskan dalam pasal 10 bahwa fungsi seorang aparatur sipil negara yaitu yang pertama, sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua, pelayan publik, dan yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Sedangkan yang menjadi tugas aparatur sipil negara adalah yang pertama melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Peran aparatur sipil negara. Peran aparatur sipil negara adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ada 3 konsep yang harus dipahami dan diterapkan oleh ASN untuk dapat menjalankan 3 fungsi dengan baik dan benar. Yang pertama, manajemen ASN. ASN harus memahami kedudukan peran, hak dan kewajiban dan kode etik ASN. Penerapan manajemen ASN akan menghasilkan pegawai yang profesional, berkarakter, berintegritas, dan beretika, sehingga ASN melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar. Yang kedua, pelayan publik. Sebagai pelayan publik, seorang ASN dituntut untuk melayani masyarakat secara maksimal. Dengan adanya pelayanan publik, maka seorang ASN dapat memberikan pelayanan secara prima berdasarkan prinsip pelayanan publik yang baik, yaitu partisipatif, transparan, responsif, non-diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. 3. Whole of Government. Untuk membantu terwujudnya fungsi utama seorang ASN, maka kita harus menjalankan konsep whole of government, yaitu tentang bagaimana instansi pelayanan publik bekerja lintas batas atau sektor, guna mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. Cara melaksanakannya adalah dengan respon pemerintah yang terintegrasi, menghilangkan sekat sektoral, kerjasama antar instansi pemerintah, kolaborasi, koordinasi, dan sinergisitas, sehingga tercapailah ASN yang mampu berkolaborasi untuk kepentingan masyarakat banyak. Dengan adanya manajemen ASN, prinsip-prinsip pelayanan publik, dan whole of government, maka kami ASN milenial siap melayani masyarakat dengan rasa penuh tanggung jawab, secara profesional, berintegritas, melayani dengan prima, dan didukung oleh sinergisitas kolaborasi dan kerjasama untuk mewujudkan satu tujuan, yaitu kepentingan masyarakat. Seorang ASN pada satu unit layanan seharusnya memiliki sikap yang ramah, sopan, penuh simpatik, dan menjunjung tinggi profesionalisme pekerjaannya. Seorang ASN juga harus memiliki kemampuan seperti komunikasi yang baik, memiliki pengetahuan yang cukup di bidang pekerjaannya, memahami SOP dalam menangani masyarakat. Seorang ASN juga harus mampu memotivasi dirinya agar senantiasa memberikan pelayanan prima dengan tidak mencampur adukan dengan permasalahan pribadi. Sudah saatnya generasi milenial berkontribusi dalam memajukan negara. Era revolusi industri menuntut berbagai macam perubahan bagi generasi milenial, terlebih para ASN milenial saat ini. Untuk itu, perlu disiapkan pula ASN generasi milenial yang kompeten
dalam menghadapi kemajuan era digital.